Iya, saya kan ditugasi oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta yang secara bulat mulai dari anak ranting, anak cabang menugaskan saya sebagai calon wali kota Kota Surakarta pada pemilu kada yang akan datang. Ya, itu sudah secara bulat disampaikan, dilaporkan kepada DPP PDI Perjuangan. Ya. Nah, di tengah jalan sudah tutup, ada dan yang masuk mendaftar. Oleh DPC Surakarta ya tidak diterima karena sudah tutup. Tapi ternyata bisa melalui DPC Jawa Tengah. Berarti Pak Purnomo, Anda merasa bahwa pencalonan Anda dijegal oleh putra presiden begitu? Bukan dijegal, hanya menjadi pertanyaan. Saya kan kader PDI Perjuangan Kota Surakarta yang mulai dari bawah telah ditunjuk, ditugasi oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Nah, nun sewu Mas Gibran kan baru ya. Tidak memenuhi syarat kalau menurut ketentuan partai. Pangi Syarwi Caniago, pimpinan Foxpol Center Research and Consulting memprediksi, anak-anak Presiden Jokowi akan terjun ke dunia politik saat sang ayah masih memegang kekuasaan. Menurut Pangi, Jokowi lebih buruk dari Presiden kedua Soeharto. Pangi menerangkan kalau anak-anak Soeharto pada saat berjaya, fokus membesarkan bisnisnya masing-masing. Tidak ada satupun dari putra dan putri Soeharto yang masuk ke gelanggang politik praktis. Sementara dua putra Jokowi yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep, awalnya mengaku tidak akan masuk ke dunia politik karena fokus menjadi pengusaha. Namun seiring usahanya berkembang dengan baik, Gibran terlebih dahulu terjun ke dunia politik, dan langsung menjadi kepala daerah sebagai wali kota Surakarta. Kemudian, baru-baru ini anak bungsu Jokowi, Kaisang mengutarakan keinginannya untuk menyelam ke dunia politik. Lebih parah dibandingkan era Soeharto. Kalau sekarang parahnya, bisnis iya, kekuasaan iya, keduanya disabet habis, terang Pangi saat dihubungi, Kamis, 26 Januari 2023. Awalnya Pangi menaruh hormat kepada Jokowi, karena melihat kedua anaknya tidak mengekor ayahnya merintis karir politik. Namun kini Pangi kecewa, melihat Jokowi yang memanfaatkan betul kekuasaan yang dimilikinya saat ini. Menurutnya, alangkah baiknya kalau putra Jokowi bisa maju sebagai kepala daerah ketika jabatannya sebagai presiden selesai. Saya dulu respek sama presiden, tapi begitu semua anaknya ditarik ke dunia politik praktis, saya bilang ini lebih parah dibandingkan nepotisme era Soeharto. Kalau mau maju jadi kepala daerah, silahkan, tapi jangan sedang berkuasa menjadi presiden. Nanti dulu, Jokowi harus bisa menghentikan dan tidak mendukung anaknya maju menjadi kepala daerah, tuturnya. Paling tidak itu menurut Anda membedakan. Itu membedakan. Dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat masih berkuasa, dan ini saat berkuasa menjadi satu-satunya pilihan. Aktif menjadi presiden di periode kedua, dan kemudian saya melihat sudah tumpang tindih antara istana mengurusi rakyat di masa pandemi, dengan istana mengurusin anaknya untuk pencalonan wali kota Solo. Sampai sejauh itu? Kedatangan Pak Pramono yang dipanggil, Pak Purnomo yang datang ke istana atas permintaan Pak Jokowi sendiri, artinya ada tugas ganda mengurusi rakyat katanya dalam masa pandemi, dan pada saat yang bersama mengurusi anak dalam konteks politik. Nah ini menurut saya dilematis. Jadi Pak Presiden marah-marah, tolong serius. Jangan normal-normal saja. Jadi ketawa menterinya sekarang. Bapak kemarin ngomong serius, ngomong menteri harus bekerja maksimal, jangan santai-santai, jangan seolah-olah ini kondisi normal. Sekarang menteri ngelihat, Pak Presiden ternyata baru mengundang kemarin calon wali kota Solo yang gagal dapat tiket dan mengurus soal politik. Saya akan ke situ, Bung Donald. Saya ke Mbak Huriah dulu. Mbak Huriah, apa yang salah? Kan ini demokrasi. Rakyat silakan memilih, kalau enggak kan bukan dipaksa juga bahwa rakyat harus memilih seorang Gibran. Ya, betul Mbak Rosi, memang dinasti politik dimungkinkan karena di dalam demokrasi elektoral syaratnya kan hanya popular vote. Jadi siapa yang dipilih paling banyak dialah yang bisa menang gitu ya di dalam pemilu. Nah, tapi persoalan dalam dinasti politik
kalau kita bicara dalam konteks demokrasi, tadi menyambung Bang Donald bilang soal pilihan, ada lagi yang lain. Yaitu prasyarat demokrasi elektoral adalah semestinya dia menciptakan arena kompetisi yang setara di antara peserta pemilu. Nah, ketika kemudian ada dinasti, kita tahu di situ ada kompetisi yang kemudian tidak setara. Gitu ya. Orang yang memiliki akses jauh lebih besar terhadap sumber daya politik, sumber daya ekonomi, bahkan juga sumber daya sosial tentu saja jauh lebih diuntungkan